Selamat pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Siap belajar? Siap. Jadi sebelum belajar apa dulu? Berdoa. Ya, silakan berdoa. Siapa yang pimpin? Siapa ketua kelas? Lawan. Ya, silakan Dermawan. Indonesia gerak. Sebelum kita belajar, mari kita belajar kita masing-masing berdoa dulu. Selesai. Satu kali guru. Selamat pagi, Bu. Baik. Hadir semua hari ini? Janus, Alfa. Ina, Alfa. Ariel, Alfa. Lucia, Hadir, Bu. Lucia Tapiani, Hadir, Bu. Mita, Hadir, Bu. Bulan, Alfa. Arsya, Hadir, Bu. Dermawan, Hadir, Bu. Muhammad Rafiq, Hadir, Bu. Wilhan, Alfa. Putra Saleko. Yang mana ini Putra Saleko? Raila, Silvi, Alfa. Wawan, Isron, Alfa. Rikal, Hadir, Bu. Sabitri, Gabriel, Hadir. Hadir. Apriliani, Alfa. Gabriel. Alfa. Ya, sebelum kita belajar mari kita explaining dulu dengan tepu fokus. Tepu fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Fokus tak? Sekarang kita memulai pembelajaran. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, mengidentifikasi kalimat perintah dan kalimat tanya dengan tepat. Kemudian yang kedua, menjelaskan ciri-ciri kalimat perintah dan kalimat tanya dengan tepat. Nah sekarang ibu mau tanya, ada yang tahu tidak kalimat perintah itu seperti apa? Atau bunyinya bagaimana? Tahu? Kalimat perintah bagaimana? Coba contohnya. Coba. Kalimat perintah. Kalau kalimat perintah atau kalimat menyuruh, memerintahkan orang. Contohnya satu. Ada yang bisa? Ah, iya. Ambilkan buku itu. Contohnya, ambilkan buku itu. Bilang apa lagi kita bilang? Iya, tolong ambilkan. Jadi usahakan setiap minta tolong ke orang atau menyuruh orang diawali dengan kata minta tolong. Ya tolong ambilkan saya buku itu. Atau tolong tutup pintu. Atau tolong ambilkan saya air minum. Harus diawali dengan kata minta tolong. Itu dia kalimat perintah. Sekarang kalimat perintah itu menggunakan simbol apa? Ini kan simbol. Ini simbol apa ini? Tanya. Kalau ini? Seru. Kalau ini? Tanda koma. Kalau ini? Titik. Tanda petik. Kalau ini? Tanda titik. Ya titik. Sudah bisa membedakan mana tanda titik, mana tanda seru, mana tanda koma dan tanda petik. Jadi kalimat perintah itu diakhiri dengan tanda Seru. iya, tanda seru. Ya, diakhiri dengan kalau kalimat perintah diakhiri dengan tanda seru. Sekarang kita ke kalimat tanya.
tahu bagaimana bunyinya atau bagaimana kalau kalimat tanya? Contoh satu, siapa yang bisa? Ya, silakan. Iya, bagaimana cara membuat donat? Betul sekali. Itu adalah kalimat tanya yang benar. Kemudian Nabila? Iya, di mana letak rumahmu? Betul sekali ya. Jadi kalau itu adalah kalimat tanya. Sekarang kalimat tanya diakhiri dengan simbol tanda tanya. Iya, betul. Simbol tanda. Kalimat tanya itu kita berikan kepada seseorang. Kita mengharapkan apa dari orang itu? Kalau kita tanya, misalkan saya tanya kalian, apakah kalian sehat hari ini? Sehat. Iya, sehat. Berarti kita mengharapkan apa? Jawaban. Ketika kita bertanya ke orang, kita menyampaikan pertanyaan ke orang, kita mengharapkan jawaban. Kalian suka tidak kalau kalian tanya saya jawab? Suka tidak kalau saya bertanya kemudian saya diam? Tidak tahu. Jadi kalau misalkan ditanya kalau tidak tahu jawab. Jangan diam. Kalau dia orang tidak tahu, dia tidak tahu. Orang bingung menanggapi kalau ditanya tidak dijawab. Kalau memang tidak tahu dijawab saya tidak tahu. Ibu mau membagi kalian dalam beberapa kelompok. Tapi sebelum pembagian kelompok, ada pertanyaan sampai di sini. Misalkan ada mau bertanya, belum pahamkah kalimat perintah, belum paham kalimat tanya, silakan ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan? Ya, berarti sudah paham dong? Paham? Oke. Sekarang saya membagi kelompok. Di sini. Kamu sama kelompok ini, Nabila hadap ke belakang. Oke, hadap ke belakang supaya bisa kerja sama. Menghadap ke belakang kalian. Atau begini boleh. Berapa kelompok? Kamu kelompok satu, terus balik. Dan pindah sama jadi kita sudah pembagian kelompok terdiri dari satu kelompok 3 orang, satu kelompok 2 orang. Sekarang silakan dikerjakan KPD-nya. Tuliskan 5 kalimat perintah. Kemudian nomor 2, tuliskan 5 kalimat tanya. Ingat ya, menggunakan apa? Simbol. Ya, menggunakan di akhir kalimat menggunakan simbol. Kalau kalimat tanya dia isi dengan simbol. Kalau kalimat tanya, iya tanya. Kalau kalimat perintah diakhiri dengan tanda. Iya, silakan dikerja. Ingat ya, perbaiki jawabannya. Halo. Ingat ya, diperbaiki jawabannya karena nanti akan dipresentasikan di kelas. Jadi berusaha untuk memperbaiki jawaban. Silakan. Kelompok ingat, kelompok 1, kelompok 2, 3, 4 dan 5. Jadi ada 5. Silakan.
Bagaimana kalimat perintah apa ini harus ada ingat ya, kalimatnya diakhiri dengan tanda atau simbol. Kalau kalimat tanya, tanda tanya. Kalau kalimat perintah, tanda seru. Bersihkan diri atau bersihkan tempat tidur. Berita itu tapi yang ditulis itu adalah kasih tidak boleh dibuatkan begitu karena itu adalah contoh. Oke, siapa yang mengikuti pasti nanti akan dikurangi nilainya dengan membaca semuanya sekaligus kita tidak semuanya. Jadi misalkan bersihkan pada kalimat itu. Jangan semuanya menggunakan kata-kata. Kalau berarti ya hanya dua yang boleh dikatakan. Hanya dua yang boleh dikatakan. Selain itu, bisa bersihkan tutup pintu. Tutup pintu. Semuanya harus digunakan. Tolongnya hanya dua. Hanya dua. Selain itu, gunakan kalimat dan semangat yang belum selesai. Semangat. Semangat tuh sudah. Mana selesai? Oke, baik. Kelompok berapa yang bersedia maju dulu di depan presentase? Oke, kelompok satu, silakan. Kapan dulu? Ya, sekarang ya.
ambilkan 5 kalimat perintah. 1. Tolong ambilkan buku saya. Tolong ambilkan kartu saya. Ambilkan tas saya. Ambilkan bola saya. Ambilkan pensil saya. 2. Tuliskan 5 kalimat. 1. Apa yang ada air di sungai itu? 2. Bagaimana cara menjaga? 3. Siapa nama ayah dan ibumu? 4. Kemana perginya kakak dan adik? 5. Di mana semua teman-teman? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang, siapa lagi kelompok berapa lagi yang bersedia ke depan? Iya, silakan. Sini bicara. Ya, yang kedua. Duduk. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, untuk kelompok 3, 4, dan 5 saya mau suaranya lebih keras dari kelompok 1. Ya, kelompok siapa yang bersedia? Kelompok ya, suaranya. Ambilkan buku saya. Sekarang kalimat tanya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Saya bukan dari apa kerjanya kelompok berapa? Ini kelompok. Ya, kelompok 4 karena dia menggunakan 5 W dan tambah 1 H. 5 W tambah 1 H. Belum kalian belum. Sekarang kelompok berapa? Yang mau? Lebih keras ya suaranya. Kalimat perintah. Kalimat perintah. Bagaimana? 1. Didengar? Nah, kasih keras lagi. 2. Ya. 4. Sekarang kalimat tanya dari kelompok 3.
Kalimat. Tolong ambilkan saya. Tolong bersihkan meja. Buku saya. Tuliskan kalimat. Tanya. Oke, silakan yang mau pegang kelompok 5. Oke, jadi kalian sudah mengerjakan 5 masing-masing kalimat 5 kalimat tanya dan 5 kalimat perintah. Sekarang sudah jelas kelompok mau periksa siapa yang kira-kira siapa yang dapat nilai 100? Oke, sini duduk. Kelompok berapa indah namanya? Siapa tuh? 1, 3. Jangan dulu, jangan. Saya sudah periksa DPD-nya dan yang paling saya suka dan yang paling paham kelompok kira-kira siapa ya? Ya, kelompok 4. Tangan untuk kelompok 4. Sekali ya, karena dia menggunakan kata di mana, mengapa, kemana, bagaimana, dan apa. Jadi setiap kalimat tanya ya menggunakan dan berbeda bahasanya. Ada yang ulang-ulang tolong ambilkan saya, bagaimanakah ambilkan itu ambilkan saya. Itu tidak harus seperti itu ya, bisa diganti dengan kata lain dan kalimat tanya kelompok 4 saya sangat suka karena mereka paham. Saya suka sekali. Tapi ke depannya lebih terbaik lagi ya, jangan tadi saya sudah bilang jangan mengulang kata yang sudah digunakan. Karena tadi siapa tadi yang katakan tadi yang selalu menggunakan kata minta tolong di depan. Baik ya, bagus sekali ya. Saya sangat apresiasi kelas 3 karena paham dan sangat paham tentang kalimat perintah dan kalimat tanya yang saya berikan tadi. Jadi saya juga kelas 3 ini sangat mental karena berani maju ke hasilkan hasil kerjanya, hasil presentasinya. Saya sangat apresiasi ya, sangat bagus. Meskipun saya tidak bilang kelompok lain tidak bagus, semua juga bagus. Saya apresiasi karena semuanya mengarah ke sana. Sekarang kita mau tanya, setelah belajar hari ini, apa yang kalian tahu hari ini? Yang kalian ketahui hari ini setelah belajar? Iya. Kalau kalimat tanya menggunakan simbol apa? Tanda. Kalau kalimat perintah? Oke. Perhatikan ya. Jadi kesimpulan pembelajaran kita
ayat hari ini, kalimat tanya dan kalimat perintah keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Kalimat perintah digunakan untuk meminta seseorang melakukan sesuatu. Sedangkan kalimat tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu kepada orang dan berharap tanggapan balik. Oke, baik. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat kalian pahami dengan baik. Terima kasih partisipasinya dan sampai jumpa besok hari. Oke, silakan siap. Hanya seperti biasa kita bersilaturahmi. Selamat kerja.